Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu yang berjudul tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap Bank Tabungan Negara Syariah. Kelompok 6 yaitu tadi dari saya sendiri dengan nama Adha Fajrian, ada teman saya yang bernama Khairul Umam, lalu ada juga M. Oka Primadani, lalu ada juga M. Biagi Julian, dan ada juga Wiryawan Abidin. Baik, kita di sini akan membahas apa sih itu bank syariah. Bank syariah adalah bank yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah di dalam Islam. Maksud di sini adalah bank tersebut beroperasi dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan oleh agama Islam atau syariah Islam. Apa sih yang membedakan bank konvensional dengan bank syariah? Bank konvensional yaitu bank yang menerapkan sistem bunga berdasarkan suku bunga, bank yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam hal ini, bank menganggap bahwa usaha dari nasabah akan selalu untung. Bank syariah yaitu pembagian keuntungan berdasarkan sistem bagi hasil yang adil. Apabila mendapat keuntungan akan dibagi rata. Begitu pula saat ada kerugian akan ditanggung bersama. Sehingga pemilik usaha ini akan sangat dijaga dan dicari yang sekiranya memberikan keuntungan serta aman untuk investasi. Perbankan syariah menjalankan fungsi yang sama dengan perbankan konvensional. Namun, bank syariah menggunakan beberapa skema yang bersesuaian dengan syariah Islam, sehingga memiliki beberapa perbedaan di dalam kegiatannya. Di antaranya yaitu bank syariah berpedoman kepada prinsip-prinsip syariah Islam. Yang kedua, penyaluran dana usaha yang halal dan menguntungkan. Yang ketiga, menggunakan prinsip akad. Yang keempat, keuntungan dihitung berdasarkan sistem bagi hasil. Lalu yang kelima adalah jumlah angsuran tetap hingga akhir pembiayaan. Yang terakhir yaitu terjalinnya hubungan yang baik sebagai mitra usaha. Apa sih itu BTN Syariah? BTN Syariah merupakan strategi bisnis unit milik Bank Tabungan Negara yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah. Nah, Bank BTN Syariah ini mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari tahun 2006 melalui pembukaan kantor cabang pertama yang berada di Jakarta. Seperti yang kita tahu, jumlah penduduk muslim di Indonesia itu yang terbesar di dunia. Persentase muslim Indonesia mencapai hingga 12,7% dari populasi dunia. Nah, dari 250 juta penduduk Indonesia, dilaporkan sedikitnya 88,1% beragama Islam. Tentunya hal ini merupakan potensi besar bagi perbankan syariah dan komite syariah keuangan syariah untuk mendorong perbankan syariah dan menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia. Berikut wabah COVID-19, kinerja BTN tetap berkilau. Ternyata penopang terbesar pertumbuhan kredit Bank BTN yaitu di segmen kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi, di mana segmen yang menempati porsi terbesar 44,53% ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,57% year on year dari 100,19 triliun pada kuartal pertama 2019 naik menjadi 112,78 triliun pada periode yang sama di tahun ini. Untuk segmen KPR non subsidi, BTN Syariah menempati porsi terbanyak 31,58%. Terekam penyaluran kredit sebesar 79,99 triliun pada kuartal 1 2020. Secara total, kredit di sektor perumahan di Bank BTN mencatatkan kenaikan sebesar 4,14% year on year dari 219,73 triliun pada Maret 2019 menjadi Rp 228,82 triliun di bulan yang sama tahun ini. Segmen kredit non perumahan juga mengalami kenaikan sebesar 9,5% year on year dari posisi sebesar Rp 22,41 triliun pada 31 Maret 2019 menjadi Rp 24,43 triliun di periode yang sama tahun ini. Kenaikan terbesar di segmen ini ditopang melesetnya penyaluran kredit korporasi sebesar 87,75% year on year menjadi Rp 6,54 triliun pada 31 Maret 2020. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang kinerja syariah BTN yang membanggakan. Unit usaha syariah Bank BTN memperoleh kinerja positif pada kuartal 1 di tahun 2020. Dan data keuangan Bank BTN menunjukkan bahwa Bank BTN tersebut meraup laba bersih sebesar 86,5 miliar rupiah atau melonjak sebesar
185,7% dari yang 30,29 miliar rupiah di kuartal 1 pada tahun 2019. Sejalan dengan raihan positif pada laba bersih tersebut, pembiayaan syariah pun naik sebesar 6,59% menjadi senilai 23,92 triliun pada kuartal 1 2020, dan Bank BTN pun telah menghimpun DPK senilai 20,93 triliun rupiah pada kuartal 1 di tahun 2020. Dengan capaian tersebut, maka aset Bank BTN tercatat dengan nilai 3,4% menjadi 28,79 triliun rupiah pada akhir Maret 2020. Treasury, Bank BTN, banyak debitur BTN yang tidak bisa membayar cicilan kredit kepemilikan rumah. Karena secara langsung maupun tidak langsung, bidang pekerjaan debitur ini terdampak virus corona jenis baru ini. Mempertimbangkan kondisi tersebut, Bank BTN sendiri itu merevisikan target pertumbuhan menjadi kepemilikan rumah non-subsidi dan komersial menjadi 0% sampai 3%. Adapun pada KPR subsidi diperkirakan dapat tumbuh di kisaran 6% sampai 8%, bergantung pada periode berakhirnya COVID-19 ini. Nah, sedangkan laba bersihnya itu diproyeksikan dapat mencapai 2 triliun untuk tahun ini. Nah, dalam kondisi seperti ini, perseroan lebih memilih secara efisien untuk memperkuat cadangan dan likuiditas agar dapat mensurvei. Untuk memperkuat likuiditas, Bank BTN sendiri melakukan pembelian surat utang pemerintah yang saat ini harganya sedang harganya lebih jauh turun, untuk upaya BTN dapat meningkatkan fee based income pendapatan non bunga melalui transaksi treasury dengan menganggarkan dana 20 triliun. Terima kasih. Yaitu dampak COVID-19 nasabah KPR bisa tunda bayar cicilan rumah. Yaitu 1. BTN Syariah akan menghitung nilai pinjaman dan jangka waktunya. 2. Prioritaskan kepada nasabah yang kena PHK atau memiliki penghasilan tidak tetap. 3. Bank akan memeriksa riwayat angsuran nasabah. 4. Pengajuan bisa dilakukan secara online. Dari hasil diskusi kami dapat menarik kesimpulan bahwa dalam menghadapi pandemi COVID-19, Bank Tabungan Negara Syariah melakukan pembelian surat utang pemerintah yang saat ini harganya sedang jatuh sebagai upaya Bank Tabungan Negara dalam meningkatkan fee based income atau bisa disebut dengan pendapatan non bunga melalui transaksi treasury dengan menganggarkan dana sebanyak 20 triliun rupiah. Tujuan ini digunakan untuk memperkuat likuiditas agar Bank Tabungan Negara Syariah tetap survive dari keterpurukan pandemi COVID-19. Baik, cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.